datang tiap hari ke tempat saya untuk mendapat terapi, tapi terapi itu harus dimulai jam 4 pagi. Ini terapi dianggap satu paket 30 kali dengan obat yang berbeda-beda. Sekarang saya mau tanya Anda, kalau ada seseorang yang biasanya sibuk sekali dan dia datang ke dokter, dan dokter berkata kalau kamu mau selamat, kamu harus datang tiap jam 4 pagi 30 kali, baru kemungkinan kamu sembuh. Pertanyaan saya, jika orang ini tadi datang dan berkata begini, Pak Dokter, nanti periksa saya jangan lama-lama ya, karena saya banyak kesibukan nih, tolong kalau bisa yang cepat-cepat saja. Dokter berkata, oke, yang cepat, yang ini, yang saya omongin. Pertanyaan saya, kalau orang ini setelah tahu bahwa dia punya nasib itu tergantung dari mau datang atau tidak jam 4 pagi. Pertanyaan saya, dia datang atau tidak jam 4 pagi? Datang atau tidak? Datang. Beranikah dia berkata, saya tidak ada waktu dokter? Berani dia bilang begitu? Tidak. Dia sedang akan menggadaikan seluruh hidupnya. Kenapa dia datang? Karena ini penting sekali. Apa? Penting sekali. Di dalam hidup, orang selalu memberi perhatian hanya bagi dia apa yang penting. Berarti, kalau Anda ajak orang datang pede seperti ini, dan orang tidak mau, sebenarnya bukan dia berkata dia sibuk, tidak. Tapi bagi dia, cari Tuhan itu tidak penting. Ingat ini, tidak penting. Kalau bagi orang itu cari Tuhan tidak penting, tadi kita dengar cerita dari Ibu Ros tadi, suaminya sudah pulang. Ibu Yun lagi ke Kupang melayat, ada kami punya saudara sepupu, dia punya suami itu lebih tua dari saya, cuma sekitar mungkin 2 tahun di atas saya. Jadi tidak terlalu tua, masih muda. Hari Selasa kemarin, dia adalah orang yang serba bisa. Dia adalah mekanik untuk mesin-mesin cetak. Dia pokoknya orang yang pintar sekali, orang dari Ternate. Tinggal di Kupang, Ruko Bobo. Hari Selasa itu dia punya AC macet, kemudian dia mau naik perbaiki kompresornya di atas plafon. Dia naik, istrinya lagi mandi. Begitu dia naik, plafonnya tidak terlalu tinggi ya, mungkin segini. Dia naik, dia perbaiki, dia injak salah. Ada triplek yang lapuk. Dia injak dan dia jatuh. Waktu dia jatuh dari atas, itu kepalanya kena meja punya samping. Itu terbelah di belakang ini. Terbelah. Pembantunya berteriak, nyonyanya datang, sudah tidak bergerak. Bawa ke rumah sakit, dokter operasi kepalanya, belah, dibersihkan semua. Hari Selasa tetap tidak sadar. Dokter katakan kena batang otaknya. Hari Rabu tetap tidak sadar. Hari Kamis malam selesai. Istrinya terpukul luar biasa. Hidup itu seperti itu. Ingat ya teman-teman, saya ini pelayanan karismatik begini sudah 30 tahun. Orang tanya saya bilang begini, kapan Pak Yanto berhenti? Saya katakan begini, ini cari Tuhan, ini cari mulai dari hidup ini sampai dengan hidup kekal. Jadi tidak ada berkata ini sudah cukup. Dengar baik-baik, Anda dan saya tidak pernah tahu satu detik ini ke depan ini mau jadi apa gitu. Tidak pernah tahu. Kalau Anda tahu bahwa kita punya nasib itu ditentukan oleh Tuhan, ingat baik-baik ya. Dia yang menentukan apakah engkau masuk dalam hidup kekal atau tidak. Ini serius atau tidak? Serius atau tidak? Engkau boleh punya apapun di dunia ini. Engkau boleh harta yang seperti apapun, engkau boleh punya jabatan seperti apapun, tapi jika Tuhan berkata tidak masuk, engkau tidak masuk. Siapapun engkau. Dan bagi saya pribadi, saya paling takut yang ini. Makanya dikatakan begini. Tadi Ibu Ros punya suami meninggal karena sakit. Ada cerita-ceritanya sakit. Ini kami punya saudara meninggal karena jatuh.
di Gaza, di jalur Gaza itu sebagian mati kena bom. Tapi dengar ya, setiap orang pada waktu sudah lahir ke bumi ini, dia pasti mati. Ingat ya, Anda dan saya ini pasti mati. Tapi dengar ya, cara mati itu tidak penting. Berapa lama engkau hidup, apakah engkau mati karena tua, apakah engkau mati karena sakit, apakah engkau mati karena jatuh dari pohon kah? Cara mati itu hanya menunjukkan Anda dan saya selesai napas ini, tubuh ini mati, dikuburkan, hancur jadi tanah. Tapi cara hidup Anda dan saya yang sekarang masih ada napas ini sedang diperhatikan Tuhan. Perhatikan ini. Seperti Anda dan saya datang ke bumi ini, Anda yang rencanakan. Orang tua kita boleh berkata, saya mau punya anak setelah nikah, oke. Tapi Anda dan saya yang kita tahu, kita sudah ada di sini. Anda tidak bisa pilih dari orang tua mana engkau harus lahir. Anda tidak bisa pilih dari kulit warna apa engkau lahir. Anda tidak bisa pilih dari suku mana engkau lahir. Tapi faktanya engkau sudah ada di bumi. Maka perhatikan baik-baik. Ingat ini baik-baik. Kehadiran Anda dan saya di bumi ini bukan taman bermain di sini. Dengar ini baik-baik. Tuhan menaruh Om Bene, saya, Pak John, dan Anda ini, itu tidak main-main. Dengar ini baik-baik. Ini hidup ini yang kita bisa tarik napas ini bukan milik saya. Tuhan percayakan saya ada di bumi ini sebab Dia sedang taruh sesuatu yang besar di dalam diri Anda dan saya. Anda ingat ini baik-baik. Tuhan tidak mungkin taruh Anda dan saya di bumi sebelum Dia persiapkan hal besar untuk diberikan pada engkau. Ini rencana Tuhan. Tapi masalahnya adalah, kenapa tidak semua orang menemukan kebesaran itu? Kenapa tidak setiap orang merasakan kemuliaan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah merencanakan yang terbaik? Saya kasih ingat kita ya. Waktu kita lahir dari orang tua kita punya warisan dari mereka. Yang pertama, yang orang tua wariskan itu perhatikan pertama bentuk badan, bentuk muka, terutama rambut dan hidung. Kalau engkau punya mama hidungnya mancung, engkau punya papa hidungnya mancung, engkau boleh berharap engkau punya hidung yang mancung. Tapi kalau engkau punya mama hidungnya tidak terlalu bagus, mancungnya tapi dia agak ke dalam sedikit. Kau punya bapak apalagi, itu hidung antara ada dan tiada. Jangan engkau terlalu berharap hidungmu akan mancung. Itu namanya genetik. Kalau papamu rambutnya keriting air, mamamu juga rambut Indomie, siap-siap engkau pakai rebonding, karena kau tidak akan lari dari sana. Itu namanya genetik. Ya, kalau papamu kulitnya gelap, hitam, mama juga begitu, siap-siap cari pemutih badan. Ini warisan fisik, perhatikan baik-baik. Tapi juga hati-hati dengan satu warisan yang Anda harus hati-hati. Karena warisan ini bisa membuat kebesaran Tuhan engkau tidak pernah alami seumur hidup. Yang satu ini namanya warisan dosa asal. Perhatikan. Orang tua pemarah cenderung melahirkan anak-anak pemarah. Orang tua tukang berkelahi cenderung meneruskan turunan yang tukang berkelahi dan cari hal. Perhatikan. Orang tua yang cerewet, anak-anaknya kalau tidak hati-hati ember semua. Orang tua tukang gosip, anak-anaknya perhatikan baik-baik. Apa yang saya mau katakan? Ini namanya tanda dosa asal. Ini dosa asal datang dari mana? Dari Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Sejak saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini sifat dosa turun sampai kita. Makanya Anda bayangkan ya, kalau orang hidup ini tidak cari Tuhan, perhatikan ini baik. Jika orang ini hidup tidak cari Tuhan, 100% sifat dosa yang dari dosa asal ini sempurna ada di dalam dia.
Maka kalau Anda punya pasangan hidup tidak minta dari Tuhan, engkau hanya mengandalkan mata dan telinga, karena mukanya bagus, suaranya bagus, penampilannya bagus, engkau tidak tahu dia takut Tuhan atau tidak, engkau sedang pegang duri di dalam tangan. Sebab jika dia tidak takut akan Tuhan, engkau akan menderita seumur hidup dengan pasangan. Sebab apa? 100% sifat dosa asal melekat semua. 100%. Dan sifat dosa asal itu tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Ada orang sampai tua rambut putih tetap mencengkelkan luar biasa. Sifat seperti anak kecil, tidak bisa terima tanggung jawab. Egonya luar biasa, mau menang sendirinya. Apa kabar? Dia sudah salah, jangan coba-coba dia minta maaf. Dia kalau sudah salah, dia marah tambah lagi. Lihat ya, perhatikan. Yang ini kalau tidak diatasi, ini mematikan kebesaran Tuhan. Perhatikan ini. Maka kalau Anda dan saya perhatikan, hidup ini kita mesti tahu ini warisan yang satu ini. Yang satu ini. Rasul Paulus dia bilang begini. Lihat ya, saya baca dia punya Roma bab 7 ayat 19 dan 20. Saya baca ya, satu ayat saja. Lihat ya. Roma bab 7 ayat 19 dan 20, dua ayat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Lihat ya. Jadi Paulus ini ya, Anda mesti ingat, Rasul Paulus ini tidak main-main. Ini rasul, salah satu rasul yang besar sekali. Ini orang ini yang betul hidup berkenan pada Tuhan bisa omong begini. Saya mau bikin yang baik, tapi tiap kali saya mau bikin yang baik, yang jahat kasih kalah terus. Saya punya mulut ini mau omong yang baik, tapi saya dengar berita yang tidak baik, saya mulut berubah. Kemudian mulut saya bisa mengutuk orang. Anda perhatikan, banyak orang itu kalau omong itu mengutuk orang, dan bicaranya ini tidak enak. Anda lihat ya, ada orang-orang yang saya kenal, saya kalau dekat orang-orang itu, saya tidak suka waktu mereka mulai bicara. Karena mereka tidak jauh-jauh dari bicara tentang orang lain punya kelemahan. Tidak jauh-jauh dari mereka cerita tentang mereka punya hebat. Tidak jauh-jauh cerita tentang mereka punya kesombongannya. Dia punya ini, dia punya itu, dia punya ini. Tidak jauh-jauh dari pamer apa yang dia punya. Tidak jauh-jauh dari situ saja. Jadi kalau Anda mau lihat, ada begitu banyak orang hidup ini dikuasai oleh sifat dosa asal ini. Lihat ya. Dan kalau Anda dan saya tahu ya, ini mengikat orang. Dan waktu ini mengikat orang, orang tidak bisa memberikan yang terbaik yang Tuhan telah berikan dalam hidup mereka. Lihat ya, di dalam hal berikutnya, lihat ya. Lalu pertanyaannya begini. Kalau sifat dosa asal ini menghalangi kita untuk menemukan kebesaran Tuhan yang Dia telah taruh, apa yang kita mesti lakukan? Apa yang kita mesti lakukan? Perhatikan ini ya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus bab 3 ayat 17 dikatakan begini. Hanya Roh Kudus yang mampu tolong Anda dan saya. Firman ini berkata begini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan ini. Waktu Anda dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu dibaptis, itu Roh Kudus sudah ada. Perhatikan ini. Tapi Roh Kudus ini engkau mesti aktifkan dia. Dia ada, dia bisa nonaktif. Waktu engkau ikut PD begini, waktu engkau dengar firman Tuhan seperti ini, itu rohmu itu dihidupkan di dalam dirimu. Dan roh itu kalau dihidupkan, dia mulai bekerja. Dan pekerjaan pertama Roh Kudus dalam hidupmu adalah bikin engkau merdeka dari ikatan dosa asal yang tadi saya bicara. Lihat ya. Makanya Anda lihat iblis bikin orang jangan datang, jangan dengar firman. Supaya saya punya ikatan ini makin lama makin kuat, supaya saya kuasai ini semua orang. Dan ingat ya, kalau iblis kuasai orang, tujuannya hanya satu. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Iblis tidak akan berhenti sebelum engkau binasa di neraka. Tapi firman Tuhan berkata, waktu Roh Kudus itu dihidupkan, karena engkau terus memberi makan Roh Kudus yang ada dalam hidupmu dengan pujian dan penyembahan dan firman Tuhan seperti ini, maka Roh Kudus itu akan memutuskan itu belenggu dosa asal yang mengikat engkau, yang membuat semua hal baik dari Tuhan tidak turun pada engkau. Tahukah engkau kenapa ini penting sekali? Dia katakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Ada satu ikatan yang Anda harus hati-hati, perhatikan saya. Engkau generasi sekarang, engkau tidak tahu orang tuamu, nenekmu, nenek di atas nenek lagi, pada masa mereka, apakah mereka pernah mengikat perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan? Ini namanya ikatan kutukan. Dan itu kutukan itu bisa turun ke bawah, generasi ke generasi. Mereka yang bikin, Anda bisa menjadi bagian yang harus tanggung kutukannya. Anda mau tahu akibatnya apa? Ada banyak orang dalam hidup ini ketakutan terus. Dia tidak ada bahaya apa. Dia duduk diam-diam, tapi dia ketakutan terus. Hidup ini ketakutan terus. Dia dengar kabar sedikit saja, jantung itu sampai mau putus itu. Padahal kabar itu kabar biasa saja. Dia sedikit, aduh, rasanya jantungnya terlepas. Lihat ya. Ada orang sakit tidak baik-baik, sudah berobat sampai dimanapun tidak baik-baik. Ada orang rumah tangga itu dalam rumah seperti ada api di dalam. Mereka kacau terus, tidak pernah ada damai. Anak-anak itu memberontak luar biasa. Memberontak luar biasa. Dan yang paling menyedihkan, ada orang terjerat hutang, tidak pernah lepas dari hutang. Hidup hanya dari satu hutang kepada hutang yang lain. Tidak pernah bisa menemukan pekerjaan yang membuat dia kelimpahan. Tidak pernah ada seumur hidup. Tidak pernah ada. Yang adalah susah. Sampai dia katakan, saya ini orangnya rajin, saya ini orangnya kreatif, saya ini orangnya bukan pemalas. Tapi berkat susah sekali datang. Tahukah Anda, ikatan dari atas itu bisa membuat engkau kehilangan segala hal baik dari Tuhan, dan engkau tidak tahu. Tapi ikatan ini, dia mendapat dia punya jalur datang lewat mana? Dosa asal. Anda lihat. Dan kita juga ikut dia punya pola. Kita punya mulut juga tidak dijaga, kita punya hati juga tidak dijaga, tidak cari Tuhan, hidup menurut orang punya pendapat, tidak pernah dengar firman Tuhan. Maka perhatikan baik-baik. Kutuk ini turun dari atas sampai ke bawah. Dan kalau Anda tidak hentikan sekarang, nanti diturun oleh para anak. Kalau saya mau tanya Anda, mau hentikan atau tidak? Mau hentikan atau tidak? Engkau bisa hentikan itu. Amin. Yang saya cerita Anda, hentikan itu sekarang. Maka engkau akan melihat berkat dari Tuhan datang seperti mimpi atas engkau. Engkau akan panen dari utara belum selesai, panen dari barat sudah datang. Yang barat engkau panen belum selesai, yang timur sudah datang. Yang timur belum selesai, orang dari selatan berkata yang sana panen sudah siap. Senang atau tidak? Senang. Ini yang kau harus dapatkan. Sebab hanya dengan cara itu, hidupmu itu penuh kemuliaan Tuhan. Saya kasih contoh ya. Kita NTT ini, statistik itu mengatakan provinsi NTT provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Ketiga. Ini provinsi, ini mayoritas Kristen. Ketiga tertinggi di Indonesia. Kita hanya menang dari Papua dan Papua Barat. Terus TTU ini. Gizi buruk kita itu hampir tertinggi di seluruh Indonesia. Kita hanya menang dari TTS saja. Ini kita ini. Orang Katolik, percaya Kristus, mayoritas di sini, tapi ini prestasinya. Saya mau tanya Anda dulu. Kalau prestasi model begini mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Mempermuliakan atau tidak? Tidak mempermuliakan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa orang kita tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah Tuhan pilih orang? Mereka tidak mampu melepaskan diri dari kutukan yang dari atas ini. Mereka orang Kristen Katolik, tapi
tapi mereka tidak hidup menurut Roh Kudus pimpin hidup mereka. Anda lihat, ini agama ini cuma di KTP saja, tapi mereka punya hidup tidak pernah diberikan pada pimpinan Roh Kudus sepenuhnya supaya diputuskan ini. Maka roh kemiskinan ini melekat di dalam setiap orang. Padahal orang-orang ini bisa pergi gereja terus loh. Bisa pergi gereja terus, bisa ikut PD begini terus. Makanya firman Tuhan berkata begini, lihat ya. Waktu kamu datang pada Tuhan, jangan seperti orang pakai selubung begitu, pakai penutup begitu. Engkau harus buka mukamu, tunjukkan pada Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada firman-Nya. Dan firman ini seperti cermin bagi engkau. Kalau engkau lihat cermin, apa yang kau lihat di sana? Muka sendiri. Dan engkau tahu, yang sisi ini saya harus atasi dia. Yang kerut di sini ini saya harus atasi. Anda bisa melihat semua kelemahanmu di sana dan Tuhan tahu. Artinya begini, waktu engkau datang pada Tuhan dengan muka yang tidak ada selubung, Tuhan akan membantu engkau dengan firman-Nya yang menjadi cermin itu untuk perbaiki seluruh hidupmu, supaya engkau mampu putuskan itu yang tadi saya katakan itu, ikatan dosa asal itu. Dan supaya Tuhan tuh tarik engkau masuk di dalam dia punya hadiratnya, supaya yang dia janjikan sebagai kebesaran itu mulai tergenapi satu persatu dalam hidup. Perhatikan ini. Kalau engkau tidak lewati di proses, ada banyak orang tetap mati dengan ikatan dosa asal. Makanya kenapa saya mau katakan begini ya. Seumur hidup saya sampai 30 tahun pelayanan, tiap hari terus memperbaiki saya punya hidup. Saya berubah tentang bagaimana saya bicara. Saya kalau bicara dengan seseorang, kalau saya tahu kata-kata saya ini tidak baik buat dia, saya tidak akan bicara apapun. Jaga baik-baik mulut ini, perhatikan baik-baik. Sebab jika mulutmu dikuduskan oleh Tuhan, maka nanti yang keluar dari mulutmu itu berkat. Amin. Amin. Kalau berkat yang keluar, engkau bisa berkati orang lain, engkau bisa berkati dirimu sendiri. Saya kasih contoh ya. Saya dengan istri saya, kami terlalu yakin kami sudah pindah dari ikatan dosa asal karena hidup kami dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus dan kami berubah. Apa yang berubah? Sifat kami itu berubah. Saya kenal banyak orang ikut pelayanan lama tapi sifat itu tidak berubah. Sifat tidak berubah. Cara omong itu tidak berubah. Dia kalau bicara orang punya telinga bisa jatuh. Tapi jadilah orang-orang yang kalau engkau bicara itu orang senang dengan engkau. Kalau engkau lihat orang itu matamu itu penuh dengan ketulusan. Kalau engkau bantu orang itu bantu dengan tulus. Dan hidupmu kekudusannya itu menjadi sumber teladan bagi orang. Itu tanda engkau sudah pindah ke jalannya Tuhan. Kalau engkau sudah pindah ke sana, Tuhan akan mulai menurunkan satu persatu janji firman-Nya yang luar biasa, supaya hidupmu diangkat tinggi seperti lampu ditaruh di tempat yang atas. Maka Anda lihat, orang-orang yang Tuhan ubahkan itu hanya supaya kalau Tuhan menurunkan berkatnya itu, jalannya jangan ada hambatannya. Kalau ini yang terjadi, kalau hidupmu mulai dipulihkan oleh Tuhan karena engkau sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, saya mau tanya dulu, nasibmu berubah tidak? Berubah tidak? Pasti berubah. Kalau engkau tidak lihat perubahan sedang terjadi dalam hidupmu, perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai engkau sedang datang pada Tuhan, tapi engkau pakai topeng. Anda tahu topeng? Topeng itu tutup wajah yang aslinya. Penampilan dia oke, kelihatan rohani sekali. PD datang nomor 1, mau jadi senior WL luar biasa. Tapi dia menyembunyikan banyak hal dalam hidupnya. Dan dengar baik-baik, kalau engkau terus sembunyikan itu, terutama ikatan-ikatan yang tidak berkenan pada Tuhan, pemulihan dari Tuhan tidak pernah akan terjadi sampai mati. Maka tugas Anda dan saya adalah harusnya dari hari ke hari kita ikut Tuhan. Orang bisa melihat bahwa orang ini berubah, sifatnya berubah. Yang dulu pelit setengah mati begini ya, sekarang jadi murah hati. Kalau dulu bicara itu mau menang sendiri, sekarang jadi lebih peduli pada orang lain. Kalau dulu itu tidak pernah lihat orang punya kesusahan, sekarang gampang murah hati menolong orang. Kalau kau terus lakukan ini, ingat baik-baik, hidupmu nanti tidak sama lagi.
Tuhan akan pakai engkau untuk tanda kemuliaannya di bumi ini. Sekali lagi ingat baik-baik, Tuhan tidak pilih-pilih orang. Siapa yang bersedia, dia pakai. Tapi masalahnya, mengalahkan ikatan sifat dosa, ini perang besar-besaran. Dengan siapa? Diri sendiri. Anda mau tinggalkan kelompok teman-temanmu yang kau sudah nyaman dengan mereka? Minum sampai pagi, judi sampai pagi. Engkau berkata, aduh, saya kalau tinggalkan ini kan saya tidak ada teman lagi. Jika kau tidak mau tinggalkan, engkau tetap ada dalam ikatan. Tapi kalau engkau berkata, saya punya hidup hanya satu kali, dan saya tidak mau hidup ini berlalu tanpa arti, maka hentikan itu. PD seperti ini membantu kita untuk berubah. Dan pada waktu kita berubah, satu waktu engkau punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan pada waktu engkau dalam tantangan, Tuhan datang dan berkata begini, saya ada di pihakmu, jangan takut, saya ada di pihakmu, engkau tidak sendirian. Amin. Biarlah firman ini mengingatkan kita pada sore hari ini. Hanya perubahan hidup kita yang bisa membuat kemuliaan dan kebesaran Tuhan dititipkan pada kita. Dan itu yang mengubah kita punya nasib. Jangan pikir kerasnya usaha kita akan membuat kita berhasil. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah hati kita terbuka. Biarlah makin hari kita makin bersemangat cari Tuhan. Memulai PD seperti ini, ikut aktif itu gampang. Tapi saya tadi baru cerita dengan Pak John, lama-lama satu hilang. Kenapa tidak tahan? Waktu mereka mesti berubah, orang tidak tahan. Sebab masa lalu itu godaannya terlalu besar sekali. Tapi dengar baik-baik, kita yang tentukan isi hidup kita ini seperti apa. Mau jadi cahaya kemuliaan Tuhan, atau menjadi orang-orang yang terlupakan. Anda tahu orang yang terlupakan? Kehadiranmu tidak punya efek apapun buat hidup ini. Tapi Tuhan berkata, kamulah garam dan terang dunia. Garam itu di mana dibutuhkan, terang itu di mana selalu menerangi semua. Itu hidup kita. Jangan jadi generasi yang terlupakan. Keputusan kita pada hari ini untuk sungguh-sungguh diubahkan oleh Roh Kudus akan merubah seluruh hidup kita. Kalau saya sebut, engkau kerja sedikit, hasilnya banyak. Tapi kalau kau di luar Tuhan, kerja banyak, hasilnya bukan cuma sedikit, karena kan tidak ada. Ini yang Tuhan mau katakan. Dia mau kita hidup dalam kebesarannya. Dan Tuhan tidak kurang apapun memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di antara kami pada sore hari ini Tuhan.